Assalamualaikum, selamat siang Pak Joko dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan hasil dari tugas atau ujian akhir semester eh, dengan mata kuliah hukum bisnis dan selaku dosen Bapak Joko Suharyanto, SEMM, MCPOD, selaku dosen pengampu mata kuliah hukum bisnis program studi manajemen Universitas Ederasi. Perkenalkan, saya Evi Irin Menabu dengan nomor NIM 2002 01010197. Dengan ini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya mengenai review artikel, sebuah artikel dalam program mata kuliah hukum bisnis. Next. Judul artikel adalah Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Bisnis. Penulis Ramsi Durin. Diterbitkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Islam Riau. Next. Abstrak di era perdagangan bebas atau pasar global, pembangunan perekonomian di Indonesia khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan telah membawa manfaat yang cukup besar bagi semua pihak, baik kepada konsumen maupun dunia usaha atau pelaku bisnis. Yaitu semakin banyaknya pilihan barang atau jasa yang ditawarkan dengan berbagai jenis, tipe, harga, dan kualitas. Sehingga konsumen akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun di sisi lain, konsumen juga dapat menjadi objek bagi para pelaku bisnis yang sengaja mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, baik melalui promosi ataupun iklan penjualan yang seringkali merugikan para konsumen. Hal ini karena rendahnya pemahaman hukum baik dari sisi konsumennya maupun kesadaran hukum pelaku usaha. Di samping itu juga karena rendah etika dalam berbisnis. Untuk itu perlulah ada kesadaran terutama pelaku usaha yang tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi lebih menjamin agar tercipta situasi saling menguntungkan baik konsumen maupun pelaku usaha sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dan kata kuncinya di perlindungan konsumen hukum bisnis. Next. Latar belakang masalah, hukum perlindungan konsumen bagi pembeli adalah hal yang sangat penting atau utama dalam kegiatan transaksi jual beli karena dapat menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen. Perlindungan terhadap konsumen ini sangat berkaitan dengan kegiatan bisnis, yakni perdagangan barang dan jasa dalam lingkup kegiatan ekonomi. Next. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Nah, hasil berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan bahwa perlindungan menurut ketentuan sudah diatur sedemikian rupa dan dalam pelaksanaan dan penerapan yang diawasi oleh pemerintah atau negara, sehingga selanjutnya perlu penerapan etika dalam berbisnis yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen maupun kepada pelaku usaha itu sendiri. Next. Bahwa suatu produk yang dikonsumsi oleh konsumen, maka pelaku usaha memiliki
tanggung jawab agar keselamatan konsumen yang menggunakan produk tersebut sehingga dapat terlindungi, dan kepada konsumen juga harus memperhatikan dengan cermati ketentuan yang dianjurkan oleh suatu produk sehingga pelaku usaha dapat dengan baik menjual produknya dengan memperoleh keuntungan dari hasil produk yang diproduksinya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada prinsipnya tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen, namun lebih dari itu juga memberikan kepastian kepada pelaku usaha agar usaha yang dilakukan dapat memberi manfaat kepada konsumen sekaligus memberikan keuntungan kepada pelaku usaha. Next. Keterbatasan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini kurang efektif dalam jual beli karena kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat tentang perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga pelaku usaha dan konsumen kurang paham, sering terjadi kesalahpahaman. Next. Kesimpulan dan relevansi artikel dengan fenomena yang ada saat ini dikaitkan dengan teori perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Lampiran bisa dibaca tersedia di online seperti link yang tersedia di kolom akhir lampiran tersebut bisa dilihat. Next. Demikian hasil presentasi dari artikel dalam mata kuliah hukum bisnis. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.